Hai semuanya, salam jumpa. Salam jumpa kawan-kawan luar biasa yang tentu saja saya harapkan dalam kondisi sehat, baik dan luar biasa. Baik, ketemu lagi kita nih guys dengan konten kita kali ini. Dan kali ini kita sedikit akan membahas tentang potensi pariwisata di Sulawesi Selatan. Dan apa saja sih yang mesti dilakukan agar daerah kita jadi destinasi wisata yang luar biasa. Oke, kalian pasti masih ingat kan, khususnya yang di wilayah kota Parepare, Sulawesi Selatan, kapal pesiar mewah itu sering bersandar di Parepare. Hampir setiap tahun loh. Ya. Pokoknya dikit-dikit ada lagi kapal pesiar, ada wisatawan asing yang banyak banget sampai ratusan yang mampir di Pelabuhan Nusantara Parepare. Nah, ini dia nih. Itu hampir setiap tahun. Namun sayangnya ketika mereka mampir di Parepare itu, wisatawan ini sama sekali tidak punya agenda untuk mengunjungi situs budaya ataupun tempat wisata yang ada di kota Parepare. Padahal kapal mewahnya sandarnya di Pelabuhan Nusantara. Mereka itu pergi ke Sopeng melihat Sauraja, ke Sidrap melihat Sanggar Tenun Nenek Malomo, ke Toraja, dan ke mana lagi? Pokoknya tempat-tempat wisata yang gak ada satupun kota Parepare. Nah, menurut Kadis Pariwisata Provinsi yang menjabat waktu itu, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan dan disiapkan agar jadi destinasi wisata bagi wisatawan asing. Dan sebenarnya Parepare punya itu loh. Hanya saja kadang kegiatannya katanya tidak konsisten. Nah, kita dengerin apa sih yang dia bilang waktu itu? Syarat untuk mengembangkan pariwisata 3A, atraksi, amenitas, aksesibilitas. Aksesibilitas Parepare ke sini bagus. Tinggal amenitas barangkali perlu. Sarana toiletnya, sarana pertunjukannya, orang duduk juga enak dirasa, itu yang perlu dipertimbangkan. Atraksinya sudah ada situs, ada Maldiva, ada masjid tertua, apalagi. Cuma memang pelaksananya jangan berubah-berubah. Kalau 17 Maret terus-terus. Oke, sudah jelas kan? Saya juga sering bilang sih Parepare punya potensi wisata yang sangat luar biasa. Hanya saja memang butuh keseriusan. Tidak sekedar menggelar acara untuk pengguguran kewajiban. Dengan demikian setiap kegiatan yang digelar akan meninggalkan kesan yang mendalam. Cia. Nah, biar jelas dan terang benderang, mari kita intip nih liputan Rudi beberapa tahun lalu yang satu tayang di salah satu TV nasional tentang kedatangan kapal pesiar mewah di Parepare. Wisatawan asal Jerman bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Wisatawan ini rencananya akan berkunjung ke sejumlah lokasi wisata adat dan budaya yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Rumah Sauraja di Kabupaten Sopeng, serta pemakaman tua di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Rombongan wisatawan ini disambut langsung Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Wali Kota Parepare Lutfi Nasir. Tarian khas Ganrambulo pun menjemput wisatawan ini saat turun dari kapal. Sayangnya, meski kapal pesiar ini bersandar di Parepare, rombongan wisatawan ini tidak mempunyai agenda kunjungan ke situs budaya yang ada di Parepare. Tiga syarat untuk mengembangkan pariwisata 3A, atraksi, amenitas, aksesibilitas. Aksesibilitas Parepare ke sini bagus. Tinggal amenitas barangkali perlu. Sarana toiletnya, sarana pertunjukannya, orang duduk juga enak dirasa, itu yang perlu dipertimbangkan. Atraksinya sudah ada situs, ada Maldiva, ada masjid tertua, apalagi. Cuma memang pelaksananya jangan berubah-berubah. Kalau 17 Maret terus-terus. Sementara itu, akibat bersandarnya kapal pesiar mewah Euro 2 ini, aktivitas bongkar muat barang maupun penumpang di Pelabuhan Nusantara untuk sementara dihentikan. Akibatnya puluhan truk barang menumpuk di pintu masuk pelabuhan.
Aktivitas pelabuhan baru bisa berjalan normal setelah kapal pesiar ini meninggalkan pelabuhan Parepare untuk melanjutkan perjalanannya ke Papua.